Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya, Ibu doakan semoga teman-teman sehat selalu ya. Ibu ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Iya, silahkan Fitri. Baik, terima kasih, Bu. Teman-teman, Ya. sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami oleh teman-teman semua ya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Silahkan Intan. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Oke, sebelumnya ada yang tahu lagi? Cukup ya. Oke, jadi Ibu sempurnakan ya jawaban dari Intan. Bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi atau pemecahan masalah Sebelum Ibu melanjutkan ke tahap selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Desi. Saya mau nanya, Bu, apa definisi dari dinamika kelompok? Oke, ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjawab? Oke, Sandra, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Menurut saya, definisi dari dinamika kelompok yaitu suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Ya, bagus. Jadi, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lainnya dan berlangsung dalam situasi yang dialaminya atau yang sedang berlangsung. Oke. Sekarang kita akan sekarang kalian ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok teknik psikodrama? Oke, jika tidak ada yang tahu, akan Ibu jelaskan. Bimbingan kelompok teknik psikodrama merupakan suatu cara yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok sebagai upaya menyelesaikan masalah melalui drama. Dengan perannya dalam drama tersebut, peserta didik dan konseli atau konseli akan mulai bisa mengontrol diri untuk memilah stimulus yang ada sehingga tidak menimbulkan respon negatif. Dan tujuan teknik psikodrama adalah untuk membantu seorang konseli atau sekelompok konseli untuk mengatasi masalah pribadi dengan cara menggunakan permainan peran, drama, atau terapi tindakan. Lewat dengan cara ini, konseli dibantu mengungkapkan perasaan sesuai yang dialaminya. Jadi, mekanisme bimbingan kelompok teknik psikodrama itu memerlukan pentas untuk memerankan sebuah peran dalam cerita. Selain kita duduk melingkar dan berdiskusi bagaimana kelanjutan dalam memecahkan sebuah tokoh di dalam cerita. Karena kita sekarang tidak bisa tatap muka secara langsung, jadi pentas tidak diperlukan melalui duduk melingkar dan berdiskusi ya. Dan bimbingan kelompok teknik psikodrama perlu pemain yang memerankan sebuah cerita. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan asas-asas yang dibutuhkan di dalam bimbingan kelompok
teknik psikodrama. Yang pertama, asas kesukarelaan, yaitu kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh pemimpin kelompok. Jadi, dengan kesukarelaan, kalian dalam bercerita atau berbicara akan dapat mewujudkan peran aktif diri kalian masing-masing untuk mencapai tujuan yang kedua. Asas keterbukaan, yaitu secara aktif terbuka menampilkan diri tanpa rasa takut, malu, ataupun ragu. Jadi kalian jangan takut maupun ragu dalam mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar kalian yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang terakhir ada asas kenormatifan, yaitu berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok serta dalam mengemas isi bahan pokok yang akan dibicarakan. Baik, sekarang sepertinya kita belum mengenal satu sama lain. Karena Ibu juga baru masuk di kelas kalian, jadi sebelumnya kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita mengenal satu sama lain. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan saling memperkenalkan diri ya. Baik, Ibu mulai terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Suci Sartika Putri. Ibu bisa dipanggil Ibu Suci. Ibu merupakan mahasiswi dari Universitas Indah-Prasta PGRI, jurusan bimbingan dan konseling. Ibu tinggal di Jakarta Timur dan Ibu memiliki hobi yaitu membaca. Baik, karena Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu, sekarang Ibu minta kalian memperkenalkan diri kalian satu persatu. Ibu panggil ya, sebutkan nama dan tempat tinggal serta hobi kalian. Yang pertama dimulai dari Intan Atamimi. Terima kasih Bu, selamat pagi. Nama saya Intan Atamimi, saya tinggal di Condet, Jakarta Timur dan hobi saya menyanyi. Terima kasih. Menyanyi genre apa tuh? Kalau Ibu boleh tahu. Saya suka dangdut Bu. Dangdut, bagus sekali. Selanjutnya Desi. Oke Bu, selamat pagi. Nama saya Desi Lutfia Ramadhani, biasa dipanggil Desi. Halo. Saya tinggal di Jakarta. Halo. Saya tinggal di Jakarta Timur. Hobi saya menonton film. Nonton film apa biasanya? Action, romance? Saya menonton film fiksi Bu, sukanya. Fiksi. Baik, selanjutnya Sandra Agustina. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandra Agustina, biasa dipanggil Sandra. Saya tinggal di Jakarta Timur. Hobi saya membaca. Membaca apa? Novel atau buku pelajaran? Novel, Bu. Novel. Genrenya apa? Apa aja? Saya suka. Bagus. Selanjutnya Nurul Putri. Selamat pagi semuanya, nama saya Nurul Putri Taskia, tinggal di Condet, Jakarta Timur, hobinya baca Wattpad. Baca Wattpad. Kenapa lebih suka versi digital berarti ya? Dibanding udah jadi bukunya? Males ke Gramet Bu belinya. Iya. Memanfaatkan yang ada ya, bagus. Selanjutnya Putra El Rashid. Selamat pagi Bu, nama saya Putra El Rashid. Saya tinggal di Cinere, Depok. Hobi saya mendengar lagu. Mendengar musik. Genrenya kalau Ibu boleh tahu? Genrenya R&B Bu. Bagus. Selanjutnya Fitri Lestari. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurina Lestari, tinggal di Jakarta Timur. Hobi saya hiking Bu. Iya, bagus. Wah, jarang sekali ya perempuan yang hiking. Bagus. Dilanjutkan ya.
Oke, sepertinya ada beberapa yang terkendala sinyal. Ibu lanjutkan saja ya. Sesudah kita perkenalan, Ibu ingin mengetes kefokusan kalian dengan bermain game sedikit ya. Jadi Ibu akan berbicara untuk kalian, misalnya Ibu berbicara pegang hidung, tapi yang Ibu lakukan pegang mata. Kalian harus fokus ke pembicaraan Ibu. Jadi kalian tetap pegang hidung, jangan terkecoh dengan apa yang Ibu pegang ya. Oke, siap semuanya? Sebentar Bu, kita lagi Oke, kita lanjutkan aja. Yang lain bisa menyusul. Oke. Ibu, sudah jelas semua dengan permainan gamenya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ibu akan memegang alis. Terus, Ibu akan memegang mata. Jidat. Selanjutnya Ibu akan memegang bibir. Cukup bagus, kalian semua fokus ya. Oke, jadi akan Ibu lanjutkan karena kalian semua sudah fokus dan Ibu harap kalian bisa fokus ke dalam tahap selanjutnya. Jadi Ibu akan menjelaskan lagi apa itu bimbingan kelompok teknik psikodrama. Bimbingan kelompok teknik psikodrama adalah metode tindakan atau action method sering digunakan sebagai psikoterapi di mana klien menggunakan dramatisasi spontan, bermain peran, dan presentasi diri yang dramatis untuk mengungkapkan dan mendapatkan wawasan tentang kehidupan mereka. Melalui psikodrama, individu memerankan kehidupannya sendiri, bukan berpura-pura seperti pada drama secara umum. Skenario dirancang berdasarkan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan mental atau bahkan bagi pertumbuhan pribadi. Apakah teman-teman di sini sudah paham? paham Bu. Paham, Bu. Ya. Kalau sudah paham, sudah siap untuk bermain dramanya? Siap Bu. Siap, Bu. Jadi, seperti yang Ibu sudah kirim, Ibu sudah mengirim naskah di room chat WhatsApp ya, dan kalian sudah membacanya? Sudah Bu. Udah, Bu. Dan untuk pemain, Ibu akan menentukan ya. Di sini ada peran nama Tio. Apakah Intan bersedia Bersedia Bu. untuk menjadi Tio? Bersedia Bu. Oke, sudah Bildi yang akan diperankan oleh Fitri. Apakah Fitri bersedia? Bersedia, Bu. Selanjutnya ada Ferry yang akan diperankan oleh Sandra. Apakah Sandra bersedia? Bersedia, Bu. Oke, selanjutnya ada Argi yang akan diperankan oleh Putra. Apakah bersedia, Putra? Bersedia, Bu. Oke, selanjutnya ada Anis yang akan diperankan oleh Desi. Bersedia, Desi? Bersedia, Bu. Oke. Selanjutnya ada Fitri yang akan diperankan oleh Nurul Putri. Apakah bersedia? Oke. Baik. Kita mulai saja.
Bersedia. Oke, dan narator akan diperankan oleh Tiara ya. Apakah Tiara Iya, bersedia? Bu. Bersedia, Bu. Bu, Oke, maaf interupsi. Dikarenakan saya harus pergi, ada urusan mendadak, saya izin off cam ya Bu, tetapi saya akan tetap mengikuti kegiatan drama ini. oke, baik. Jadi aku maaf izin on off cam juga karena ada kendala di sini, jadi saya izin off cam tapi saya akan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Yang penting fokus ya. Ya, Bu. Berarti Desi kesimpulan ya. Oke, Bu. Oke, baik. Kita mulai saja di moderator, silahkan. Keluarga Tio adalah yang sangat harmonis awalnya. Tapi karena suatu kecelakaan yang dalam dialami Bapak dan Ibu Tio mengakibatkan kematian Ibu Tio yang membuat Ayah Tio tak bisa memaafkan dirinya. Karena dia merasa yang menyebabkan istrinya meninggal. Terpuruknya Bapak Tio mengakibatkan bisnisnya terpuruk dan perubahan sifatnya yang terlarang menjadi keras kepala. Memukuli Tio. Tio yang juga tertekan oleh bapaknya akhirnya menjadi nakal, sering mabuk dan sering membolos sekolah. Babak 1. Suatu hari Tio pulang larut malam karena baru selesai pacaran dengan Argi. Saat Tio masuk rumah, ayah Tio masih terjaga dan menunggu dia semalaman. Dari mana kamu? Kamu punya telinga nggak? Dari mana saja kamu? Kamu tahu ini jam berapa? Aku tahu, Pak. Aku capek, pengen istirahat. Aku nggak mau berantem sama Bapak. Maksudmu apa? Dinasehatin malah bantah. Mau jadi anak durhaka kamu? Hah? Tolong biarin aku istirahat dulu, Pak. Kapan Bapak mengerti kondisi aku? Dinasehatin malah berani bantah bapak kamu. Semenjak Ibu meninggal, Bapak selalu kayak gini. Sebenarnya Bapak itu kenapa? Diam! Kamu nggak usah bawa-bawa ibumu. Di pos kamling, tak jauh dari rumah Tio, Tio sedang sendiri menikmati miras yang baru saja dibelinya untuk menghilangkan stres. Karena ayahnya tadi, azan subuh berkumandang. Lewatlah Pak Ustadz yang akan pergi ke masjid. Dia melihat Tio yang sedang mabuk berat. Astagfirullah, nah Tio kenapa ini? Masya Allah kok ada miras? Nah, Tio mabuk ya? Astagfirullahaladzim. Saya lagi stres, Pak. Tolong jangan ganggu saya. Tapi bukan gini juga Tona caranya. Ini hal yang sangat dilaknat Allah. Percuma, Pak. Allah nggak pernah mau dengar doaku. Tolong Bapak pergi dari sini. Saya pengen sendiri, Pak. Ya udah, saya ke masjid dulu. Saya cuma bisa nasihati Nak Tio. Kalau memang Nak Tio benar-benar mempunyai masalah yang berat, harusnya Nak Tio bisa lebih ingat kepada Allah, bukan malah seperti ini, Nak. Percaya Allah tidak akan memberi masalah melampaui batas kemampuan hambanya.
Tio hanya terdiam dan Pak Ustadz pun pergi meninggalkan Tio. Setelah terdiam lama dan sedikit menyesal, Tio pun beranjak dari tempatnya dan pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah Tio bertemu dengan Fitri pembantunya. Den, Tio dari mana aja? Kok jam segini baru pulang? Aku habis keluar sebentar, Mbok. Bapak mana? Bapak masih tidur, Den. Ya udah, Den. Sholat subuh dulu, habis itu cepat persiapan berangkat ke sekolah ya. Ya udah, aku tak ke kamar dulu ya, Mbok. Iya, Den. Bo juga nyiapin sarapan dulu ya. Tio pun langsung masuk kamar dan Fitri menuju ke dapur untuk mempersiapkan sarapan untuk keluarganya. Bel masuk sekolah pun berbunyi. Suasana kelas 12 IPS 1 SMA Bakti Peduli pun menjadi sunyi. Semua siswa-siswi pun menempatkan diri di kursinya masing-masing. Bel masuk sekolah pun berbunyi. Suasana kelas 12 IPS 1 SMA Bakti Peduli pun menjadi sunyi. Semua siswa-siswi pun menempatkan diri di kursinya masing-masing. Kamu udah selesai ngerjain PR-mu, Dev? Udah dong, tapi aku ada satu soal yang belum bisa aku kerjain. Pasti soal terakhir kan? Iya, Nda, susah banget itu. Sama, aku juga belum kok. Nanti kita tanyain ke Bu Guru sama-sama. Oke deh. Ibu Anis pun masuk ke kelas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nda. Adi ya, Bu. Argi. Tio. Tio mana ya, Tio? Tio belum datang, Bu. Anak itu selalu saja telat. Kalau tidak begitu pasti membolos. Kemudian tiba-tiba Tio masuk ke dalam kelas. Maaf, Bu, telat. Dari mana saja kamu jam segini baru masuk? Saya tadi kurang enak badan, Bu. Jadi saya bangun kesiangan. Sudah berapa kali kamu beralasan seperti itu? Ibu sudah bosan mendengarnya. Setelah pulang sekolah, kamu datang ke ruang ibu. Iya, Bu. Ya udah, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Pelajaran pun dimulai seperti biasa. Pulang sekolah, Tio langsung menghadap Bu Anis. Assalamualaikum, Bu. Permisi. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk Tio. Ya, terima kasih, Bu. Jadi begini Tio, Bu Guru langsung to the point saja ya. Kamu kan sekarang sudah kelas 3. Dulu ketika kamu kelas 1 dan 2, kamu itu murid yang berprestasi dan rajin sekali. Tapi belakangan ini, semenjak kamu masuk kelas 3, kamu malah berubah drastis dan sering melanggar peraturan sekolah. Kamu sering telat, sering juga membolos tanpa izin yang jelas. Dan juga yang paling parah, SPP kamu selama 1 semester belum dibayarkan. Dulu orang tuamu sudah ibu dipanggil tapi tidak memenuhi panggilan yang ada. Untuk itu, kamu ibu panggil karena ibu sudah diamanahi oleh kepala sekolah untuk memberikan surat ini kepada kamu. Ini kamu terima dulu.
Ini surat apa, Bu? Kamu boleh baca dulu. Loh, saya dikeluarkan dari sekolah, Bu. Iya, Tio. Kemarin sudah dirapatkan oleh seluruh Dewan Guru bersama kepala sekolah untuk mengeluarkan kamu dari sekolah dengan seluruh pertimbangan yang ada. Tolong, Bu, beri saya satu kesempatan lagi, Bu. Saya akan melunasi SPP saya, Bu. Saya janji akan berubah jadi lebih baik lagi, Bu. Tolong, Bu, beri saya kesempatan. Bu Guru pasti bisa bantu saya, kan? Ya kan, Bu? Ibu sudah coba, Tio. Ibu juga tidak menginginkan hal ini. Karena ibu tahu kalau kamu sebenarnya anak yang baik. Tapi ibu tidak bisa berbuat banyak, Tio. Semua sudah menjadi kesepakatan para guru dan kepala sekolah. Pasti masih bisa, Bu. Tolong saya, Bu. Saya udah kelas 3 bulan lagi saya lulus, Bu. Tolong bantu saya, Bu. Saya mohon. Maaf, Tio. Mungkin kamu bisa mencoba mencari sekolah baru. Insya Allah prosedur pemindahan kamu nanti ibu bantu. Tio yang sabar, ibu harap dengan semua ini Tio bisa kembali menjadi anak yang baik seperti dulu. Sekali lagi maafkan ibu. Ya udah, Bu. Terima kasih. Saya pamit dulu kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tio pun pulang ke rumah. Ternyata di luar sekolah sudah menunggu Oka yang ingin menemui Tio. Tio, Ada apa? aku nunggu kamu dari tadi. Bagaimana ketemu Bu Anisnya? Tio memberikan surat DO yang kepada Argi. Kamu dikeluarkan dari sekolah? Ya, seperti itu. Maafin aku, Tio. Ini pasti gara-gara aku. Bukan. Emang keadaannya kayak gini. Mereka terdiam sejenak. Mungkin ini saatnya kita untuk tidak melanjutkan hubungan kita, Tio. Maksud kamu apa? Kamu sudah beda, Tio. Semenjak kepergian ibumu, kamu banyak sekali perubahan. Keluargamu juga sedang mengalami keterpurukan. Dan sekarang, kamu dikeluarkan dari sekolah. Aku nggak mau jadi salah satu beban kamu, Tio. Mending kita sahabatan aja dulu. Agar kamu bisa lebih fokus untuk kembali menata hidup kamu. Maaf, Tio. Ini yang terbaik. Ya udah, terserah kamu aja. Aku udah gak peduli lagi sama hidup ini. Tio pun langsung meninggalkan Argi. Sesampainya di rumah Tio bertemu kembali dengan bapaknya. Kenapa baru pulang? Aku baru selesai menemui wali kelas. Ada apa wali kelas mencari kamu? Ini ada surat dari wali kelas. Tio memberikan suratnya ke bapaknya. Pak Bildi pun membacanya. Surat pengembalian kepada orang tua. Maksudnya apa ini? Tio dikeluarkan dari sekolah, Pak. Apa yang kamu lakukan sampai kamu dikeluarkan dari sekolah? Dasar anak tak tahu diuntung. Kerjanya menyusahkan orang tua saja. Apa alasannya kamu dikeluarkan? Hah? Cepat jawab. Bapak harusnya tahu kenapa aku seperti ini. Ini semua mungkin salah aku, Pak. Tapi Bapak tahu juga kalau Bapak lebih punya perubahan besar semenjak Ibu pergi. Mungkin setelah ini Bapak boleh membunuh aku. Karena tidak ada alasan aku untuk hidup lagi, Pak. Ibu udah gak ada. Aku dikeluarkan dari sekolah, pacar memutusin aku. Dan lebih parahnya, aku punya bapak yang sudah lupa tugasnya sebagai seorang bapak. Pun langsung pergi menuju kamarnya. Pak Bildi pun hanya terdiam menyesali perbuatannya selama ini. Semua masalah ini sangat membuat Tio benar-benar stres dan frustasi, hingga Tio berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. Tapi betapa sayangnya Tuhan kepada dia, hingga aksinya ini tak berhasil karena kepergok pembantunya yang akan masuk ke kamarnya. Ya ampun, Tio, mau ngapain loh? Ini apa? Racun. Den mau minum racun? Ya ampun, jangan Den, jangan lakuin ini. Simbo nggak mau Den Tio kenapa-kenapa. Simbo pergi aja. Udah gak ada alasan buat aku hidup, Bo. Aku udah bosan hidup di dunia ini. Tapi jangan seperti ini, Den. Gimana nanti Simbo ngomong sama Bapak? Simbo juga dulu udah diamanahi oleh almarhum Ibu untuk menjaga Aden. Jadi tolong Aden jangan seperti ini ya. Ingat Bapak sama Ibu. Tio terdiam sejenak, mengingat kenangannya dengan ibunya, dan menyesali perbuatan yang akan dia lakukan itu. Maaf, Bo. Aku bener-bener hilaf. Aku sudah bingung banget mau berbuat apa. Rasanya aku sudah bosan dengan hidup ini. Maaf, Bo. Aku tidak akan mengulangi hal ini lagi.
Iya, Den. Aden ingat ya sama yang dinasehatin almarhum ibu kalau Aden harus bisa menjadi anak lebih baik lagi. Iya, Mbok. Aku benar-benar menyesal, Mbok. Tio pun tersadar dengan apa yang akan dia lakukannya selama ini dan berusaha untuk memperbaiki diri. Keesokan harinya, sebelum semua orang di rumah bangun, Tio pergi meninggalkan rumah untuk mencari jawaban dari semua masalah yang telah dia alami selama ini. Dia pergi tanpa arah dan tujuan. Tapi saat dia sedang menunggu bis di halte, Tio bertemu dengan Ustadz yang menjadi pemuka agama di desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Gimana kabarnya Tio? Nah, Tio mau kemana ini? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, Pak. Ini saya masih belum tahu mau kemana. Loh, kok bisa begitu? Emang ada apa nggak Tio? Dari tadi kelihatan murung. Nggak apa-apa kok, Pak. Cuma sedang ada masalah aja. Oh iya, Pak. Saya mohon maaf untuk dulu. Saya mabuk sampai nggak peduli dengan apa yang Bapak katakan. Saya benar-benar menyesal, Pak, waktu itu. Maaf sekali, Pak. Iya, Tio masalah Natio. Bapak mengerti kok gimana kondisinya Natio. Tapi alhamdulillah sekarang Natio sudah sadar. Oh iya, bukannya Natio ini harus masuk sekolah. Iya, Pak. Tapi saya dikeluarkan dari sekolah. Loh, kenapa bisa begitu Natio? Begini, Pak. Saya boleh cerita sebentar? Iya, nggak apa-apa Natio. Siapa tahu saya bisa bantu. Semenjak almarhum ibu saya meninggal dalam kecelakaan bersama bapak saya sangat frustasi menyesali kejadian itu, Ustadz. Sampai sekarang dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena sudah menyebabkan kecelakaan itu. Akibatnya, bisnis yang selama ini bapak saya jalani mengalami kebangkrutan. Keluarga saya menjadi terpuruk. Bapak saya menjadi sangat keras kepala kepada saya hingga akhirnya sering memukuli saya ketika saya melakukan kesalahan. Saya pun juga tertekan dengan semua ini, Pak. Saya menjadi pemabuk dan jauh dari agama dan di sekolah sering melanggar peraturan. Di samping itu juga saya tidak bisa membayar SPP selama 6 bulan dan akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah. Saya sangat bingung, Pak, hingga saya berpikir saya sudah tidak kuat lagi untuk hidup ini. Bahkan saya sempat ingin bunuh diri, tapi untungnya masih ada pembantu saya yang mengingatkan saya. Sekarang saya sadar, Pak, tapi saya bingung harus gimana sekarang. Keluarga kami tidak punya penghasilan sama sekali, dan saya juga ingin kembali bersekolah, Pak. Oh begitu. Jadi begini Natio, saya mengerti apa yang dirasakan Natio. Saya tidak menyalahkan Natio hingga menjadi seperti itu. Mungkin karena usia Natio yang masih remaja dan mengalami banyak masalah, jadi Natio melakukan banyak kesalahan. Tapi nggak masalah, Allah selalu membuka pintu maaf lebar-lebarnya kepada hambanya. Yang penting sekarang Natio mau sadar dan berubah. Saya sudah sangat senang sekali. Allah sudah memberikan banyak hidayah kepada Natio. Sekarang begini saja. Ini kebetulan saya akan pergi ke pondok pesantren milik saudara saya. Natio bisa ikut saya. Kebetulan di sana sedang membutuhkan pegawai kantin yang baru. Natio bisa mencari uang untuk Natio kembali sekolah dan kembali mengendarani ilmu agama di sana. Bagaimana Natio mau? Benar, Pak. Iya, Pak, saya mau banget, Pak. Ya udah, mari kita berangkat. Akhirnya setelah beberapa bulan setelah Tio bisa menyesuaikan diri di pondok milik Ustadz Tio bisa berubah menjadi lebih baik dan menjadi sangat religius. Dia juga bisa melanjutkan sekolahnya hingga akhir dan menjadi ustadz di pondok pesantren. Di sisi lain, Bapak yang juga sudah mendapatkan pencerahan dari ustadz akhirnya tersadar dan berubah menjadi lebih baik. Bisnisnya kembali berjalan dan hubungannya dengan Tio pun kembali membaik. Oke, baik. Sudah selesai ya bermain dramanya. Bagaimana perasaan kalian nih, terutama para pemain dalam membawakan peran? Apakah seru? Seru, Bu. Seru banget, Bu. Seru, Bu. Oke, baik. Ada yang ingin memberi kesimpulan untuk tim pengamat? Oke, baik. Desi, silahkan. Iya, Bu. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam drama tersebut, menurut saya,
Tio adalah seorang anak yang kehilangan arah setelah kepergian ibundanya. Bapaknya yang menyebabkan kecelakaan tersebut selalu merasa bersalah dan melampiaskannya kepada Tio, sehingga ia menjadi kalang kabut melakukan banyak kenakalan dan membenci ayahnya. Setelah banyak kenakalan yang dia lakukan di sekolah, hingga di puncaknya Tio pun di-drop out oleh sekolah. Semakin kacau keadaan sehingga Tio berusaha melakukan percobaan bunuh diri dan dapat disadarkan oleh pembantunya yang bernama Fitri. Lalu dia pun bertemu dengan seorang ustadz dan tersadar atas kesalahan yang udah selama ini dia lakukan. Dan dia pun mendapat petunjuk dari seorang ustadz tersebut untuk belajar di pondok pesantren dan mendalami ilmu agama agar hidupnya lebih damai. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Sudah cukup jelas, bahkan bisa dibilang jelas ya kalian dapat memahami semuanya kan? Jadi kalau misalnya kalian terlibat dalam banyak masalah atau apapun, kalau bisa jangan memilih akhir yang tragis, bisa dibilang seperti itu. Sebisa mungkin kalian menyelesaikannya satu persatu dengan bercerita kepada orang-orang yang kalian percaya. Seperti itu ya. Penjelasan Desi sudah cukup jelas. Selanjutnya ada yang ingin memberi kesan dan pesan untuk acara bimbingan kelompok ini? Oke, baik Sandra, silahkan. Menurut saya kesannya seru, menarik. Kita juga bisa ngambil beberapa pelajaran dari drama ini. Untuk pesannya, semoga kita masih bisa terus akrab seperti ini, nggak cuma di drama ini aja, Bu. Semoga masih bisa akrab meskipun dramanya udah selesai. Ya, bagus. Oke, baik, karena semua sudah memberikan pendapatnya. Jadi cara kita menyikapi permasalahan seperti Tio, Ibu ulangi kembali. Jadi cara kita mengatasi permasalahan seperti Tio, kita harus menyikapinya dengan tenang, harus berpikiran, pokoknya harus bertanggung jawab sama masalah kalian. Kalian harus bisa mengendalikan diri kalian. Yang terpenting itu ya. Baik, karena semua sudah memberikan pendapat masing-masing, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan tidak lupa juga Ibu ingin berterima kasih kepada kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, siapa perwakilan untuk doa penutup kita? Silakan Fitri. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih semua. Sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Makasih Bu Terima kasih, Suci. Bu.